Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana telah memberikan kita semua kesehatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Winarno, NIM 63011900198, program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi dalam mata kuliah Manajemen Pembiayaan Syariah yang bertema penentuan nisbah dan profit margin dalam pembiayaan syariah. Nah, sebelumnya mari kita awali dengan membaca suratul Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah kita senantiasa diberi kemudahan dan kelancaran serta pemahaman dan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimati. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada beliau Bapak Saifuddin sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pembiayaan Syariah yang sudah memberikan ilmunya dan mendampingi kita semua dalam belajar ilmu manajemen pembiayaan syariah. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan, kemudahan, dan kelancaran. Allahumma amin. Langsung saja kita masuk ke materi yang akan saya sampaikan, yaitu penentuan nisbah dan profit margin dalam pembiayaan syariah. Sistem syirkah atau bagi hasil dan penentuan nisbah bagi hasil. Untuk poin pertama, konsep akad mudharabah dan bagi hasil. Kata mudharabah secara etimologi berasal dari kata dhab, yang mana dalam bahasa Arab kata ini termasuk ke dalam kata yang memiliki banyak arti. Nah, dengan banyaknya arti kata ini dapat ditarik benang merah yang dapat mencerminkan keragaman makna yang ditimbulkannya, yakni bergeraknya sesuatu kepada sesuatu yang lain. Dalam hal ini akad mudharabah yakni akad kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak, yakni sahibul mal sebagai penyedia dana dan mudharib sebagai pengelola dana. Dalam akad ini akan memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan usaha dan juga kemungkinan kerugian usaha.
Kemudian poin yang kedua adalah syarat-syarat dalam akad mudharabah. Bank dalam hal ini bertindak sebagai dana yang menyediakan dananya secara penuh, dan nisbah bertindak sebagai pengelola dan dalam kegiatan usaha yang dilakukan. Kemudian syarat yang kedua dalam akad mudharabah yaitu jangka waktu untuk pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan yang didapatkan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah yang tertera dalam akad. Kemudian bank tidak memiliki kewajiban untuk mengelola usaha dari nasabah, tapi memiliki hak dalam mengawasi dan membina usaha yang nasabah jalankan. Kemudian pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai atau barang. Untuk poin yang ketiga yaitu sistem bagi hasil atau profit loss sharing. Nah, di dalam syirkah atau kerjasama atau disebut juga syirkah atau masyarakat dan mudharabah yang merupakan produk pembiayaan bank syariah. Konsep ini yakni kerjasama syirkah dan mudharabah ini merupakan pelaksanaan ta'awun atau gotong royong dengan prinsip bagi hasil yang menjadi ciri khas muslim. Nah, di dalam langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menentukan bagi hasil yakni sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah menentukan besarnya nilai rasio bagi hasil yang dibuat dan diputuskan di awal akad yang berdasar pada kemungkinan untung dan rugi. Kemudian yang kedua adalah besaran nilai rasio didasarkan pada jumlah keuntungan yang didapatkan. Kemudian yang ketiga, besarnya nilai bagian bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian yang terakhir adalah bagi hasil yang didapat berdasarkan dari keuntungan atas usaha yang dijalankan. Nah, untuk yang poin keempat di sini ada jenis pola bagi hasil. Berdasarkan sistem bagi hasil yang sangat berkaitan dengan berapa margin yang akan ditetapkan, yaitu untuk yang pertama yaitu ada profit sharing dan yang kedua adalah revenue sharing. Nah, profit sharing adalah kesepakatan untuk membagikan keuntungan dari suatu usaha, keuntungan yang berasal dari pendapatan yang sudah dikurangi dengan ongkos produksi atau operasional, sehingga hasil yang didapatkan merupakan keuntungan yang bersih. Nah, yang dimaksud revenue sharing itu pada perbankan syariah, istilah ini yang sering dipakai adalah profit and loss sharing, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang dilakukan. Nah, revenue sharing secara bahasa revenue itu berarti uang masuk atau pendapatan atau income. Kemudian di sini ada prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah. Nah,
Di dalam prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah, ada prinsip yang diterapkan, yaitu antara lain: satu, prinsip kerjasama; kedua, prinsip kepercayaan; kemudian ketiga, prinsip kehati-hatian; yang keempat, prinsip keadilan; dan yang kelima ada prinsip tanggung. Selanjutnya, adapun kegiatan bank syariah yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu antara lain kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur pertama, yaitu riba, kemudian maisir, kemudian ada gharar, dan yang ketiga ada haram, dan yang terakhir ada zalim. Nah, yang dimaksud riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Nah, yang dimaksud maisir di sini adalah sesuatu dengan sangat mudah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Kemudian yang dimaksud gharar adalah sesuatu yang tidak jelas hasilnya atau tidak ada ketidakjelasan. Nah, gharar merupakan bentuk keraguan atau tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan orang lain. Kemudian haram yang dimaksud di sini adalah sebuah status hukum atau suatu aktivitas atau keadaan suatu benda, dan aktivitas ini dilarang secara keras. Nah, orang yang melakukan aktivitas ini konsekuensinya adalah berupa dosa. Kemudian yang dimaksud zalim adalah dalam ajaran Islam meletakkan sesuatu atau perkara bukan pada tempatnya. Kemudian faktor yang mempengaruhi bagi hasil. Nah, di dalam faktor yang mempengaruhi bagi hasil di sini ada faktor langsung dan faktor tidak langsung. Nah, di dalam faktor langsung, untuk yang mempengaruhi bagi hasil di sini ada investment rate, kemudian yang kedua ada jumlah dana yang tersedia, kemudian yang ketiga nisbah bagi hasil. Nah, untuk faktor tidak langsung, untuk yang pertama yaitu penentuan butir-butir pendapatan dan biaya bank. Nasabah melakukan share dalam pembiayaan biaya. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan akunting. Kemudian nisbah bagi hasil. Nah, di dalam nisbah bagi hasil di sini berarti persentase atas keuntungan yang akan diperoleh dari suatu kegiatan usaha sahibul mal dan mudharib, yang mana didasarkan pada keputusan dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berkaitan. Kemudian jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian yang berasal dari resiko bisnis, bukan karena akibat kelalaian yang dilakukan mudharib, maka pembagian atas kerugiannya berdasarkan atas
besaran modal yang ditanam masing-masing pihak. Kemudian karakteristik nisbah bagi hasil yakni antara lain persentase nisbah di antara bank syariah yang ada yaitu berbeda. Hal ini terjadi karena tergantung dari kebijakan bank syariah. Kemudian persentase hibah di sini juga akan berbeda karena hal ini akan disesuaikan dengan jenis dana yang dihimpun di bank syariah. Kemudian yang ketiga, jangka waktu investasi yang dilakukan juga akan berpengaruh pada besarnya nilai persentase nisbah bagi hasil yang akan didapatkan. Selanjutnya adalah jenis-jenis nisbah. Nah, di dalam jenis-jenis nisbah di sini ada nisbah aktiva tetap terhadap modal bersih, kemudian ada nisbah at-tamwil wal-al, kemudian ada nisbah kas. Nah, yang dimaksud dengan nisbah aktiva tetap terhadap modal bersih yaitu nisbah ini digunakan untuk menentukan tingkat investasi dalam aktiva tetap dengan modal yang dimiliki oleh pemilik usaha atau bisnis dalam ketentuan bidang perbankan. Nisbah aktiva tetap terhadap modal bersih tidak boleh melebihi 50%. Kemudian nisbah at-tamwil wal-al atau financing to deposit ratio atau FDR, rasio pembiayaan bank syariah dengan dana pihak ketiganya, rasio penyaluran dana dan penghimpun dana. Kemudian yang dimaksud nisbah kas yaitu rasio atau kas adalah nisbah antara kas dan aktiva lain seperti surat berharga dengan kewajiban lancar, kemudian ada nisbah likuiditas dan ada nisbah laba dan masih ada nisbah yang lainnya. Kemudian di sini ada karakteristik nisbah bagi hasil. Nah, di dalam karakteristik nisbah bagi hasil di sini adalah ada untuk yang pertama adalah persentase, kemudian bagi untung dan bagi rugi, kemudian jaminan, terus ada besaran nisbah, dan selanjutnya ada cara menyelesaikan nisbah. Nah, yang dimaksud karakteristik nisbah bagi hasil persentase yaitu nisbah bagi hasil dinyatakan dalam persentase persen, jadi bukan dalam nominal uang tertentu. Kemudian karakteristik nisbah bagi hasil, bagi untung dan bagi rugi yaitu pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Kemudian untuk karakteristik nisbah bagi hasil jaminan. Nah, yang dimaksud di sini adalah jaminan yang akan diminta terkait dengan karakteris, maka sahibul mal tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada mudhorib. Kemudian besaran nisbah. Nah, di dalam besaran nisbah
angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar-menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak sahibul mal dan mudharib. Nah, untuk yang terakhir yaitu cara menyelesaikan nisbah. Nah, di dalam cara menyelesaikan nisbah yaitu kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu, karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal. Kemudian di sini ada nisbah mendapatkan tindakan funding atau penghimpun dana. Menurut nasabah yang ingin menginvestasikan dananya di bank syariah investasi mudharabah, bahwa investor akan mendapatkan untung atau bagi hasil berlandaskan untuk nisbah yang dibuat oleh bank syariah. Nah, cara bank menentukan nisbah produk pendanaan yaitu ada beberapa langkah, diantaranya yaitu komponen yang dihitung. Untuk yang pertama yaitu menghitung pendapatan bank per tahun, kemudian menghitung biaya historikal, kemudian menghitung overhead cost. Untuk yang terakhir yaitu penyisihan atau penghapusan aktiva produktif atau per tahun. Kemudian menentukan harapan keuntungan atau pricing dengan cara biaya operasional dibagi total aset kali 100%. Selanjutnya nisbah untuk financing atau pembiayaan. Menurut Adi Warman Karim, Bank Syariah menerapkan bagi hasil ini hanya untuk produk pembiayaan yang berbasis natural uncertainty contracts atau NUC, yaitu akad bisnis yang tidak menganjurkan dan kejelasan seperti mudharabah dan musyarakah. Kemudian referensi margin keuntungan menjadi suatu ketetapan margin keuntungan sebagai hasil dari pembiayaan yang berdasar pada usul rekomendasi dari tim ALKO. Kemudian perkiraan tingkat keuntungan usaha yang dibiayai. Selanjutnya perkiraan tingkat keuntungan usaha yang dibiayai. Nah, di dalam perkiraan tingkat keuntungan usaha yang dibiayai di sini adalah perkiraan penjualan, kemudian lama cash to cash cycle, kemudian perkiraan biaya langsung, terus perkiraan biaya tidak langsung, dan delayed factor. Kemudian selanjutnya metode penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan. Nah, di dalam metode penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan di sini berlandaskan pandangan referensi tingkat margin keuntungan dan diperkirakan dari usaha mudharib. Adi Warman membagi 3 bagian, yaitu untuk yang pertama penentuan nisbah bagi hasil keuntungan, kemudian penentuan nisbah bagi hasil pendapatan, dan yang terakhir yaitu penentuan nisbah bagi hasil penjualan. Selanjutnya penentuan profit margin dalam akad tijarah. Nah, di dalam penentuan profit margin dalam akad tijarah, untuk yang pertama yaitu perbedaan kredit dan margin keuntungan.
Kemudian ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap naik dan turun margin keuntungan. Kemudian mekanisme dan penentuan margin keuntungan. Kemudian kontribusi margin keuntungan menurut pertumbuhan bank syariah. Kemudian penentuan harga jual dalam jual beli. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun dalam penyajian materi yang kurang jelas ataupun kurang sempurna. Semoga sedikit ilmu yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.